dan juga Bapak narasumber yang terhormat. Mari kita mulai sekolah online ini. Kita mulai dari satu kalimat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Aku berpikir maka aku ada. Kalimat tersebut dinyatakan oleh seorang filsuf kelahiran Perancis dari aliran filsafat rasionalisme bernama René Descartes. Beliau adalah seorang pelopor filsafat abad modern, kira-kira akhir pertengahan abad ke-17. Descartes lahir pada tahun 1596 dan meninggal 1650. Rasionalisme merupakan salah satu paham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah sesuatu yang penting dalam memperoleh pengetahuan dan menguji kevalidatan pengetahuan. Untuk mengenal lebih dalam dan detail siapa sosok René Descartes beserta aliran pemikirannya, maka kita akan membahasnya dalam sekolah online yang diselenggarakan oleh Sekolah Filsafat Jalanan hari ini Sabtu 8 Agustus 2020 yang akan dipandu oleh Bapak Bartolomeus Samho, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Beliau adalah dosen Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, menempuh pendidikan S1 Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, dan menempuh pendidikan S2 dan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada Bapak Bartolomeus, dipersilahkan. Terima kasih. Salam kenal untuk semuanya. Kalau bisa saya mohon materi yang tadi saya minta ditampilkan. Saya pikir sudah dibuka tadi. Terima kasih. Apakah bisa ditampilkan materi yang sudah saya kirim? Ibu Mbak Seli bisa dibantu materi yang saya kirim? Sebentar. Klinis bilang bahwa fetish ini merupakan sebuah penyimpangan seksual. Nah, sebentar. Oke, baik. Terima kasih sudah. Nah, saya ulangi kembali terima kasih atas kesempatan untuk ngaji bersama tentang epistemologi Descartes. Malam minggu yang lalu kita sudah mendengar sedikit pemaparan dari Pak Slamet mengenai epistemologi. Jadi barangkali ada yang tidak hadir, saya highlight aja kembali. Mengenai epistemologi itu disebut sebagai teori pengetahuan atau theory of knowledge. Secara etimologi, kata epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, episteme, pengetahuan, dan logos, teori ilmu. Di epistemologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu, cabang filsafat yang mempelajari asal mula pengetahuan. Sumbernya dari mana, strukturnya seperti apa, metode kerjanya seperti apa, keabsahannya, validitasnya. Nah, itu kurang lebihnya cara kerja epistemologi. Di epistemologi itu ringkasnya filsafat tentang pengetahuan. Bagian dari epistemologi, mungkin teman-teman pernah dengar, itu disebut filsafat ilmu. Nah, kalau filsafat ilmu itu upaya mencari tahu ilmu itu apa sih? Kekasannya, etos kerjanya seperti apa, itu filsafat ilmu. Kalau mau ditelisik lagi, filsafat ilmu itu bagian dari epistemologi, itu secara diakronik, filsafat ilmu berupaya mengetahui sejarah ilmu pengetahuan. Misalnya tentang alat tulis. Sebelum ada pulpen, orang menulis dengan apa? Alat seperti apa yang digunakan orang sebelum ada pulpen misalnya. Itu bagian dari filsafat ilmu secara diakronik. Kalau secara sinkronik kita melihat filsafat ilmu atau kinerja filsafat ilmu itu sendiri,
itu filsafat ilmu berupaya menganalisis secara langsung, secara analitis, apa sih pulpen itu misalnya. Jadi pulpen itu dibedah untuk mengetahuinya. Nah, kalau dalam konteks kita sebagai seorang akademisi, secara sinkronik terkait dengan filsafat ilmu itu, analisis saja ke persoalan-persoalan yang menjadi perhatian kita. Misalnya, syarat-syarat keilmiahan. Ilmiah itu apa sih? Metode umum keilmiahan itu apa? Persoalan-persoalan mendasar dalam dunia ilmu itu seperti apa? Itu bagian panjangnya. Karena konsep kesadaran yang berubah, ada masalah etis dan sebagainya, itu bagian dari kinerja filsafat ilmu secara sinkronik. Nah, kembali kita ke materi malam ini. Saya hanya men-highlight apa yang menjadi pemikiran bersama Pak Slamet malam yang lalu. Mungkin bisa dikebawain sedikit ya. Bentar. Lanjut ke bawah. Oke, baik. Nah, tadi sekilas tentang René Descartes, saya kira sudah disampaikan oleh Mbak Seli tadi, bahwa lahir tahun 1566 di La Haye, Turin, Perancis. Nama lengkapnya lah René Descartes, tapi dalam bahasa Latin disebut Renatus Cartesius. Hidup di Perancis tentunya dalam rentang waktu 1596 sampai 1650. Dia hidup sejaman dengan Raja Charles I dan Oliver Cromwell, dengan Kepler, Galileo, dan Harvey. Descartes mendapat pendidikannya bukan di sebuah universitas, tapi di sebuah kolese Jesuit. Namun itu ternyata bukan kerugian, sebab dia menerima suatu dasar yang lebih baik dalam matematika daripada yang dapat diterimanya di kebanyakan universitas pada masa itu. Dalam usahanya mencari kehidupan yang menyenangkan, diceritakan bahwa Descartes mulai merintis karir di bidang militer. Dia mencoba memasuki beberapa ketentaraan di Eropa. Selalu berhati-hati dan pindah ke tempat manapun waktu berperang. Waktu perang berkobar. Yang menjadi pusat perhatian saya di sini kan selalu berhati-hati. Ini nanti ada kaitan dengan metode filsafatnya. Next. Nah, nanti lalu karya utama Descartes. Tentu banyak karyanya. Cuma saya yang ada dalam semua literatur yang saya lihat ini yang diangkat. Tentu ini karya yang paling penting dalam konteks filsafat Descartes atau epistemologi Descartes. Yang pertama, Discours de la Méthode, terbit tahun 1637. Secara umum ini uraian tentang metode yang menjadi dasar baru dalam berfilsafat. Metode untuk menemukan kebenaran, kepastian yang objektif secara rasional. Tadi sudah disinggung, memang tadi saya berpikir maka saya ada itu yang sangat umum dari René Descartes. Tapi kan pasti ada jeroan di balik itu semua yang paling lebih dasarnya. Lalu karya yang kedua, Meditaciones de Prima Philosophia, itu terbit tahun 1641. Ringkasnya dalam buku ini, Descartes menekankan pentingnya kontemplasi untuk menemukan yang baik. Nah, kalau mendengar kata kontemplasi itu ada nuansa yang sangat spiritual, orang masuk ke dalam keheningan untuk menenangkan diri, sehingga dia bisa memilah mana yang benar dan baik. Maka nanti ada muncul istilah clara et distincta dalam konteks dia. Nah, tapi itu perlu pergumulan panjang untuk membaca materi dia yang berkaitan dengan buku kedua ini. Mengapa perlu kontemplasi? Kalau kita lihat dari buku ini, sebetulnya karena banyak hal yang harus dipikir ulang dalam kehidupan ini. Banyak hal yang kelihatannya baik, ternyata efeknya bisa jelek. Dalam kehidupan sekarang mungkin teman-teman bisa, oh ini kayak berkaitan dengan ini dan berkaitan ini, bisa disebut macam-macam. Saya sebutkan saja kurang lebih begini ya. Contoh yang bahwa kita harus berpikir ulang tentang banyak hal, karena banyak hal kelihatannya baik, ternyata efeknya bisa jelek. Misal gini, alat kontrasepsi itu baik untuk membatasi jumlah penduduk toh, tapi efeknya bisa jelek, bisa disalahgunakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tidak semua yang kelihatannya baik memiliki efek baik.
Karena itu perlu metode berpikir yang pasti dapat mengantar seseorang kepada pengetahuan yang benar dan baik. Nah, metode itulah tadi yang disinggung oleh Mbak Seli. Next. Nah, Descartes disebut juga atau dikenal sebagai bapak filsafat modern atau dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Mengapa dia disebut seperti itu atau dijuluki seperti itu? Karena sejak beliaulah kesadaran benar-benar digumuli melalui pendasaran metodis baru yang diajukannya sebagai cara untuk menemukan kepastian mendasar dan kebenaran yang kokoh secara rasional, yakni metode cogito, metode kesangsian. Nanti ada cogito ergo sum dan sebagainya akan ada di bawah. Jadi bagi Descartes, berfilsafat adalah memperkarakan segala sesuatu bertolak dari keraguan atau kesangsian tentangnya untuk menemukan sebuah fundamen yang pasti tentang segala sesuatu. Jadi kesangsian itu penting. Kita masuk ke metode cogito ergo sum seperti yang sudah disinggung oleh moderator tadi. Nah, bagi Descartes, meragukan segala sesuatu adalah sumber orisinil kebijaksanaan, pengetahuan yang benar, dan perilaku yang baik. Kalau mau berfilsafat, rumus dasarnya adalah ragukanlah, pertanyakanlah apapun juga. Maka apapun yang ditangkap oleh panca indramu, ada yang punya 6 indera barangkali, panca indera aja umumnya, harus disangsikan bila hendak menemukan kebenaran atau kepastian. Rumus Descartes ini penting untuk kita saat ini ketika kita diserbu oleh informasi, berita-berita dari berbagai sumber. Mana yang benar, yang ini atau yang itu. Ya, kita harus meragukannya. Hoax sengaja diciptakan sedemikian rupa. Kini berita mana yang benar dan tidak benar semakin sulit. Ya, semakin sulit kita pilah. Sulit dibedakan. Saat ini masing-masing kubu misalnya bermain. Kelompok lain digoreng sedemikian rupa, biar kelihatannya jelek terus. Sementara kelompok sendiri dikelola sedemikian rupa, biar kelihatannya baik terus, mantap terus. Ini kalau sehingga perlu kita meragukan segala informasi, segala berita yang kita serap dari panca indera kita. Kalau mengikuti metode Descartes. Untuk menghadapi atau merespon situasi saat ini yang tidak jarang tidak jelas mana yang hoax, mana yang tidak hoax, rumus yang paling jitu dalam konteks Descartes adalah ragukanlah semua informasi yang kita serap dengan panca indera. Ujilah semua yang kita dengar dan lihat. Maka kita dapat menuju kepada kebenaran kepastian. Jadi informasi yang pasti tentang suatu hal itu. Berangkat dari sebelumnya kita meragukannya. Next. Silakan kenaikin ke atas dikit. Nah, Descartes kemudian misalnya mulai menyaksikan apakah asas-asas matematika dan pandangan-pandangan metafisis yang berlaku tentang dunia material dan dunia rohani itu bukan tipuan belaka dari iblis yang sangat cerdik yang disebutnya genius malinus. Nah, itu mulai dia menyaksikan yang bersifat prinsipil, asal dasar. Jadi bukan hanya yang dari panca indera yang kita peroleh, tapi yang dikatakan asas. Taruhlah kita benar-benar tertipu. Lalu apakah yang pasti kita jadikan pegangan atau dapat kita jadikan pegangan? Menurut Descartes, yang bisa dijadikan pegangan sekurang-kurangnya adalah aku yang menyaksikan bahwa itu bukanlah tipuan. Artinya eksistensi aku yang menyaksikan itu sungguh ada. Ya, itu yang paling bisa kita pegang, kata Descartes. Bahwa saya yang menyaksikan sesuatu bahwa itu bukan tipuan, itu ada, menunjukkan eksistensi saya pasti ada. Eksistensi saya yang ada itulah kepastian yang paling layak sepegang untuk sementara waktu.
Kemudian selanjutnya silakan diklik ke atas. Oke. Belum, ke atas lagi. Terus, itu contoh aja yang deh. Oke, baik. Jadi justru kesangsianlah yang membuktikan kepada kita bahwa kita ini nyata. Selama kita ini sangsi atau menyaksikan sesuatu, kita akan merasa makin pasti bahwa kita nyata adanya, eksis. Jadi meski dalam tipuan yang ilahi, kepastian bahwa aku yang menyaksikan itu sebagai kenyataan mengenai keberadaanku tidak bisa dibantah. Juga seandainya Allah itu ternyata seorang penipu sekalipun. Maksud begini, seandainya adanya saya ini bukan real, hanya tipuan Allah, tapi paling kurang yang bisa saya pegang adalah saya menyaksikan saya itu ditipu. Ketika saya menyaksikan saya ditipu, itu berarti saya ada. Bukan berarti Allah itu penipu ya. Ini hanya keraguan dari berpikir kritis manusia saja. Ya karena itu kata Descartes, saran beliau, uji semua pikiran kita. Sortirlah isi pikiran kita agar tinggal yang bagus. Isi pikiran kita ada yang rusak, sehingga potensial memengaruhi yang bagus. Maka saran beliau baik, sortirlah isi pikiran kita agar tinggal yang bagus. Nah, itulah metode meragukan, method of doubt. Pentingnya menguji pikiran kita sebetulnya sudah diserukan sejak Socrates. Kalau rekan-rekan senang membaca filsafat sebelum modern kan ada abad tengah atau abad pertengahan. Sebelum abad tengah itu ada abad kuno Yunani. Nah, sejak Socrates itu sebetulnya sudah dideklarasikan atau dikomandangkan supaya kita menyaksikan saja, menguji pikiran kita dengan istilah Socrates itu hidup yang tidak diuji atau yang tidak dikaji adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Itu kata Socrates. Jauh sebelum Descartes. Hidup yang layak adalah yang benar dan baik. Bernilai dan bermakna maksudnya. Nah, kesimpulan untuk cogito. Kesimpulan yang pertama berkaitan cogito. Cogito itu identik dengan kesadaran diri yang sedang berpikir tentang sesuatu. Sehingga aku mengerti secara jelas dan terpilah-pilah, clara et distincta tentang sesuatu yang saya sedang pikirkan. Yang kedua, cogito itu tidak ditemukan dengan metode tradisional seperti deduksi dari umum ke khusus atau dan intuisi yang bisa dipakai untuk membenarkan wahyu. Bagi Descartes, yang disebut wahyu itu bisa disangsikan. Dan filsafat tidak mengizinkan ketidakpastian seperti yang terkandung dalam wahyu. Jadi boleh aja meragukan wahyu. Nanti boleh didiskusikan. Karena ini berkaitan dengan kepastian, benar nggak sih gitu kan? Cogito ditemukan melalui pikiran kita sendiri sebagai subjek. Jadi bukan turunan wahyu, bukan turunan dari membaca wahyu. Jadi sesuatu yang dikenal melalui dirinya sendiri. Artinya cogito sebagai kesadaran tidak ditemukan melalui kitab suci, dongeng, pendapat orang, tradisi, prasangka, dan seterusnya. Cogito itu bukan warisan dari leluhur. Ketika saya menyaksikan sesuatu, atau cogito itu bekerja, itu adalah bukti nyata bahwa saya berpikir tentang sesuatu. Dan itu merupakan bukti nyata bahwa saya itu ada. Karena itu kepastian akan eksistensiku dicapai dengan berpikir tentang atau meragukan eksistensiku sendiri. Sebab ketika aku meragukan keberadaan diriku, maka itu merupakan bukti satu hal yang tidak bisa saya ragukan, yakni saya ada. Pandangan Descartes ini kemudian membuat dia masuk ke dalam aliran rasionalisme. Yakni pandangan bahwa pengetahuan yang pasti benar itu diperoleh bukan melalui pengalaman, tapi diturunkan lewat asas-asas a priori.
Jadi di sini kelihatannya Descartes tuh meragukan semua dunia pengalaman yang persis nantinya menjadi dunia empirisme dan positivisme pada pertemuan yang selanjutnya. Descartes tidak percaya dengan panca indera rupanya, karena bisa menipu menurut dia. Pengalaman itu bisa menipu katanya. Contohnya misal gini ya, kita melihat dari lepas pantai, laut lepas. Kelihatan sekali seakan-akan langit itu bersatu dengan laut. Nah, bagi Descartes itu menipu, panca indera itu menipu. Padahal tidak katanya, tidak ada persatuannya antara bumi dengan langit. Itu hanya tipuan penglihatan. Lanjut kita. Efek cogito. Kesimpulan logis dari aku yang berpikir atau aku yang sedang berpikir. Itu yang efek cogito yang pertama, kesimpulan logis dari aku yang sedang berpikir. Efek pertamanya adalah dari mana asal-usul potensi cogito dalam diriku? Atau aku yang sedang berpikir itu dari mana asal mulanya? Itu efek pertama. Yang kedua, dari mana dasarnya kita bisa berpikir? Bisa meragukan segala sesuatu. Itu efek cogito yang kedua. Muncul pertanyaan setelah kita membahas cogito, kok dari mana itu semua? Jawabannya, dari situlah ada yang namanya innate ideas atau ide-ide bawaan. Jadi kemampuan berpikir itu bawaan lahir. Berpikir itu kemampuan kodrati. Bukan disuntik oleh orang lain. Memang kita mampu berpikir ya, bawaan lahir, enggak diberi oleh leluhur. Jadi manusia yang waras itu mampu berpikir. Nah, sekarang boleh bertanya Pak diri sendiri, apakah saya waras? Sejauh kita mampu berpikir ya tentu kita waras ya. Ide-ide bawaan sebagai substansi. Yang disebut substansi itu kenyataan yang bisa berdiri sendiri sebagai bawaan lahir. Itu substansi. Jadi kesangsian metodis yang dipandang mampu menguak kepastian yang sudah terpaten dalam cogito, yakni subjektivitas, pikiran atau kesadaran manusia. Itu kesangsian metodis yang dipandang mampu menguak kepastian atau sudah terpaten dalam cogito, yakni subjektivitas, pikiran, atau kesadaran manusia. Selanjutnya, Descartes menyimpulkan ada 3 ide bawaan lahir sebagai substansi. Itu pertama, pikiran sebagai bawaan lahir. Jadi tadi sudah disinggung bahwa cogito itu bukan turunan, bukan diperoleh dari kitab suci, bukan diperoleh dari dongeng, bukan diperoleh dari tradisi, bukan juga pemberian leluhur, itu bawaan lahir. Ide-ide bawaan itu menyatu dalam diri kita sebagai yang terberi sebelum lahir ke dunia, yang oleh Descartes disebut sebagai res cogitans, itu pikiran. Tentang pikiran, Descartes mengatakan, ketika aku berpikir, maka aku ada. Nah, persis seperti yang Mbak Seli sebutkan tadi, cogito ergo sum. Maka pikiran merupakan suatu substansi, kenyataan yang berdiri sendiri, yang juga disebut jiwa oleh Descartes. Nah, pikiran itu dia samakan dengan jiwa. Nanti akan ada pembahasan mengenai ini. Kemudian, ide-ide bawaan yang kedua itu tubuh, materi sebagai ide bawaan. Aku ini subjek dalam kenyataannya bukan hanya pikiran, tapi juga sesuatu yang bisa diraba atau dilihat, atau berupa materi kejasmanian. Kejasmanianku ini bisa saja merupakan kesan yang menipu, tapi bahwa kesan itu ada sejak lahir, meskipun tidak selalu sempurna, menunjukkan bahwa kejasmanian, fakta materi dalam diriku, itu juga merupakan sebuah ide bawaan, itu given, yang oleh Descartes disebut sebagai keluasan atau res extensa. Tentang kejasmanian, Descartes menyimpulkan, mustahil Allah yang maha besar itu menipu aku tentang kejasmanian diriku. Karena itu, materi adalah juga substansi. Artinya kejasmanianku itu substansi, bukannya pikiranku, tapi juga tubuhku itu substansi. Kenyataan yang berdiri sendiri, yang disebutnya dengan keluasan. Lalu, ide bawaan yang ketiga itu Allah sebagai ide bawaan. Aku sebagai pikiran dan materi atau
Aku sebagai pikiran dan materi, dalam tubuhku itu ada pikiran dan ada tubuh, dalam diriku ada pikiran dan tubuh, ada res cogitans dan res extensa, juga memiliki ide tentang yang sempurna, bahwa dalam diri kita itu kan ada ide yang tentang yang sempurna. Nah, yakni Allah misalnya, ketika kita berpikir tentang Allah itu sempurna, itu ide bawaan, kata Descartes. Karena itu, Allah juga merupakan ide bawaan dalam diri kita, dalam diriku. Tentang Allah, Descartes menyimpulkan, ide tentang yang sempurna, yakni Allah sebagai sumber kesempurnaan, menunjukkan bahwa Allah itu ada, setidaknya dalam pikiranku. Nah, kemudian ide ini oleh Descartes disebut sebagai argumen ontologis. Membuktikan eksistensi Allah secara rasional. Artinya gini, ketika saya berpikir tentang yang sempurna, dan puncak dari kesempurnaan itu bersumber dari Allah, dan Allah itu sempurna, maka Allah itu ada dalam pikiranku. Setidaknya ada dalam pikiranku. Tapi ini tidak bisa kita pikir misalnya bahwa Allah itu tergantung pada pikiran kita, enggak. Jadi ini berdasarkan pandangan Descartes. Bahwa semakin kita berpikir tentang Allah, itu semakin Allah itu ada dalam pikiran saya. Hanya saya jangan dibalikin. Jadi Pak, Allah itu tergantung pada pikiran kita, bukan itu maksudnya. Nah, jadi Allah itu dipikirkan atau tidak dipikirkan, dia ada. Gitu aja kesimpulannya mudah untuk melawan Descartes sedikit. Jadi sampai level ini, Descartes menunjukkan dirinya sebagai filsuf yang membuktikan eksistensi adanya Allah sejalan dengan Santo Anselmus dan Santo Thomas. Secara rasional maksudnya, dalam konteks rasionalisme. Jadi Descartes sebenarnya mengandaikan bahwa eksistensi atau keberadaan Allah menjadi ukuran segala pengetahuan, termasuk menjamin aku yang menyaksikan dapat mencapai kebenaran. Dalam arti itu, tidak mungkin kita mencapai kebenaran jika tanpa mengakui keberadaan Allah. Ringkas kata, sebenarnya Descartes itu bagus ya. Semakin kita meyakini kepastian Allah sebagai ide bawaan dan Allah itu ada, maka kita dapat mencapai pengetahuan atau kebenaran sejati. Next, implikasi cogito. Implikasi pertama, keluasan. Berpikir itu ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya, nanti berfantasi kita. Berpikir itu ada objeknya, yaitu dunia materi, yang disebut res extensa, yang ditangkap oleh pikiran, oleh res cogitans. Materi itu dapat diukur keluasannya. Jadi di luar saya ada realitas yang bisa saya pikirkan. Ada realitas yang bisa saya ukur keluasannya. Misalnya berpikir tentang meja kan bisa diukur. Kursi, gedung, luasnya lapangan, dan sebagainya. Kita berpikir tentang sesuatu, ada objek pemikiran kita. Implikasi yang kedua, Tuhan sebagai sosok yang sempurna. Itu implikasi yang kedua. Kebenaran atau kepastian bahwa aku yang sedang berpikir dan sesuatu yang dipikirkan, ada res cogitans, res extensa, berpuncak pada pemikiran tentang Tuhan yang sempurna sebagai asal-usul dari segala yang dapat saya pikirkan. Jadi Tuhan merupakan puncak pemikiran tentang kebenaran atau kepastian, karena Tuhan dipikirkan sebagai sosok yang sempurna. Next, dualisme jiwa. Ini kita masuk ke poin berikut. Descartes masuk juga ke pemikiran tentang dualisme jiwa. Jiwa mengendalikan badan. Padahal jiwa itu sekaligus ada dalam badan atau sekaligus dua realitas. Tapi jiwa itu mempengaruhi badan, sehingga disebut dualisme. Manusia mengontrol dirinya lewat akalnya. Ingat tadi Descartes mengatakan akal manusia itu juga disebutnya jiwa. Badanmu itu supirnya akalmu. Ya, badanmu disopiri oleh akalmu. Bila jiwa dan badan merupakan dua hal yang berbeda, bagaimana relasi antara keduanya bisa dijembatani? Pertanyaan berikutnya. Nanti akan kita lihat jawabannya. Yang pertama, kita masuk ke dalam pemikiran Descartes. Hewan, kata Descartes, memiliki perilaku otomatis karena tidak memiliki jiwa. Nah, jadi yang sama pada manusia dan hewan, menurut Descartes, adalah aspek materi yang ada pada tubuh.
Jadi ketubuhan kita, kebertubuhan kita itu sama dengan hewan. Bedanya hanya hewan tidak punya jiwa, tidak punya akal. Kita punya. Maka dalam diri manusia juga ada aspek otomatis karena ada kesamaan dengan hewan tadi. Jadi misalnya aspek otomatis yang tidak dikendalikan oleh akal kita. Mengedarkan darah dalam tubuh itu bukan akal yang mengendalikannya, itu otomatis. Mencerna makanan juga nggak bisa kita kendalikan dengan akal. Lalu detak jantung, tunduk pada alam, tunduk pada hukum alam tuh nggak bisa dikendalikan oleh rasio manusia. Misalnya gini, tunduk pada alam itu suatu saat kita mati, ya kita tidak bisa memikirkan membatasinya. Loh, ini apa nih? Kok ada coret-coret gini? Yang tidak dikendalikan secara langsung oleh pikiran atau jiwa manusia itu tadi beberapa hal yang saya sebutkan. Dalam diri manusia, jiwa mengendalikan badan atau mesin itu badan kita. Ya. Mana tadi kita? Oke. Jiwa yang berada dalam badan itu bertindak bagaikan sopir yang mengendalikan badan. Itulah yang disebut dualisme jiwa dan badan. Jadi dalam konteks Descartes itu terkenal sekali ada dualisme jiwa dan badan. Menganggap kedua hal itu sebagai dua realitas yang terpisah, tapi sekaligus menyatu atau saling memengaruhi. Jiwa itu terpisah dari badan, tapi sekaligus menyatu dengan badan karena bertugas mengendalikannya. Nah, bagaimana hubungan antara keduanya? Kalau terpisah tapi sekaligus bersatu, apa yang menjembatani keduanya? Kata Descartes, jiwa dan badan itu dijembatani oleh glandula pinealis, kelenjar kecil di otak manusia yang bertugas menyampaikan pesan dari akal ke badan, mengontrol gerak badan, ya, sehingga memungkinkan tubuh kita itu berlari, berjalan pelan, berjingkrak-jingkrak, berbisik, berteriak, atau menangis sementara jiwanya bergembira. Itu hal yang aneh. Orang bisa saking gembira, saking bahagianya kok bisa menangis gitu kan. Tapi itu sebetulnya ada kaitan dengan kinerja glandula pinealis yang menyampaikan pesan dari akal ke tubuh kita. Next, kita masuk ke pandangan etika Descartes. Jiwa mengontrol tubuh supaya menemukan kebaikan. Itu kurang lebih begitu pemikirannya. Pandangan dualistis juga terdapat dalam ajaran etika Descartes. Dia menekankan pentingnya kita mengendalikan hasrat-hasrat yang ada dalam badan. Tugas pengendalian itu dipikul oleh jiwa atau rasio. Dengan demikian, jiwa semakin menguasai perilaku kita supaya arah gerak perilaku kita tuh benar dan baik. Nah, kalau tidak mampu dikendalikan nanti tidak benar dan tidak baik perilaku kita. Jadi bisa aja kita sedikit introspeksi. Apakah kita sekarang perilaku kita berhasil dikendalikan oleh akal kita yang disebut jiwa? Ya sejauh benar dan baik berarti berhasil, itu aja. Apa yang harus dilakukan jiwa atau rasio? Ya memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau secara etis kan bicara soal baik dan tidak baik. Dasar pemilihan itu ada 4. Oke, dasar pemilihan itu ada 4. Mana tadi? Ya, yakni eksistensi Tuhan, kedudukan manusia di alam semesta, dualisme tubuh jiwa, dan free will. Karena yang baik atau tidak baik juga berkaitan dengan kebebasan kita. Pertimbangkan 4 hal itu untuk menemukan atau menentukan yang baik dan tidak baik. Itu menurut Descartes. Kita next. Silakan nih, ke bawain lagi. Bagian bawah, halo. Oke. Pertama, pertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Terlalu kembalikan ke atas tadi. Terlalu ke bawah. Oke. Terus naik. Terus masuk ke yang pertama tadi. Oke, pertama, pertimbangkan mana yang baik dan tidak baik berdasarkan adanya Tuhan. Nah, ini penting ya. Pertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik berdasarkan adanya Tuhan sebagai sumber kebaikan. Parameter untuk yang baik dan tidak baik jangan hanya diukur di dunia ini.
Jangan hanya berdasarkan pertimbangan diri atau aturan dunia atau berdasarkan rasionalitas kita, tapi pertimbangan bahwa ada Tuhan, masih ada Tuhan. Secara religius, misalnya masih ada hitung-hitungan nanti kalau kelak kita mati itu masih ada kehidupan di dunia alam baka sana. Jadi pertimbangkan itu. Yang kedua, pertimbangkan mana yang baik atau tidak baik untuk dirimu atau untuk bla 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 berdasarkan posisimu di alam semesta ini. Tidak semua yang baik itu pas kalau situasinya tidak pas. Maka yang baik bisa jadi tidak baik. Maka mesti mengerti posisimu di alam ini. Jadi posisi di alam ini sebagai apa ya? Mungkin kita mikrokosmos, ada makrokosmos dan sebagainya. Mungkin posisi kita di alam ini juga berkaitan dengan dunia kerja. Bahwa kita ini bukan ada bos kita, ada struktur dan sebagainya. Mungkin posisi kita di alam ini berkaitan dengan pandangan bahwa ada kita golongan termasuk golongan bukan golongan orang kaya, tapi kita golongan orang yang belum kaya, bukan tidak kaya dan sebagainya. Itu macam-macam pertimbangan kalau dikaitkan dengan konteks antropologis. Tapi posisi di alam ini kan luas sekali cakupannya. Ketiga, dualisme tubuh jiwa. Sadari dirimu itu ada jasmaninya, ada rohaninya. Pentingnya apa kita menyadari hal itu? Jadi supaya dapat melakukan segala yang bermanfaat. Baik untuk yang jasmani maupun untuk yang rohani. Jangan cuma mementingkan yang rohani saja. Misalnya berpuasa terus-menerus demi masuk surga. Atau supaya bertumbuh dalam dunia spiritualitas. Ketika kita sudah mati kelak kita masuk surga misalnya. Maka kita berpuasa terus-menerus. Sementara saat ini kan kita masih hidup di dunia yang mementingkan kesehatan tubuh juga. Maka jangan puasa terus. Makan juga perlu gitu. Jadi selama di dunia ini pertimbangkan kesehatan dua-duanya. Tubuh perlu sehat, jiwa perlu sehat. Contohnya misalnya puasa itu baik untuk pertumbuhan rohani, tapi kalau puasa terus-menerus sampai tidak makan dan minum itu bisa membahayakan tubuh. Diet ekstrim demi melangsingkan tubuh sampai akhirnya masuk rumah sakit karena kurang gizi itu tidak baik. Karena kita hanya memikirkan tubuh, tidak memikirkan kesehatan yang bagian dari juga yang spiritual. Keempat, perhatikan kebebasanmu. Karena baik atau tidak baik juga ditentukan oleh kebebasanmu. Jadi jangan salah menggunakan kebebasanmu. Itu berkaitan dengan etika Descartes. Bila ekspresi kebebasanmu melanggar hak atau kebebasan orang lain, maka itu menjadi tidak baik. Itu justru nilai kebebasanmu akan berkurang. Saya ambilkan contoh begini aja. Orang mencopet karena dia merasa bebas, mau mencopet atau tidak mencopet itu urusan gue gitu. Lalu kemudian dia tertangkap. Nah, kalau tidak tertangkap dia juga bisa tidak bebas. Tertangkap kemudian secara fisik, kemudian setelah diinterogasi dia dipenjarakan. Paling kurang dia mengurangi kebebasan fisiknya. Pikirannya tidak bisa dibatasi oleh orang lain. Tapi sekiranya dia tidak tertangkap, maka dia nggak bebas juga. Barangkali perasaannya dihantui oleh rasa bersalah. Apalagi kalau mencopet, menjamret dengan cara melukai orang lain. Contoh berikut tentu korupsi itu mencuri. Bisa membuat seseorang terpenjara kalau tertangkap karena melanggar hukum. Kalau tidak tertangkap, dia juga bisa merasa terus dikejar oleh rasa bersalah. Kalau nuraninya masih bersuara tentunya. Sehingga dia juga tidak bebas dalam konteks itu. Baik, menuju kebebasan spiritual. Nah, bagaimana caranya supaya orang tidak terpenjara dalam konteks tubuhnya, dikendalikan oleh hasrat-hasratnya, supaya dia mencapai kebebasan spiritual, maka pertimbangan baik itu penting. Pertama, pertimbangan baik itu kebebasan spiritual. Dengan melakukan pertimbangan baik, manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan spiritual. Yang kedua, mencari hidup yang bernilai. Gunakan rasiomu untuk mengatur perilakumu sehingga hidupmu bernilai, benar dan baik. Manusia dapat mencapai hidup yang bernilai, hidup yang mulia, ya, kebebasan spiritual,
berkat jiwa atau rasionya mampu mengatur perilakunya sedemikian rupa sehingga menunjukkan kebaikan dan keselarasan dalam kenyataan hidupnya. Ini bagian dari terakhir kayaknya nih. Kesimpulan rasionalisme etis Descartes. Yang pertama, akal bisa menemukan kebenaran dan kebaikan. Kebenaran dan kebaikan bisa ditentukan oleh akal kalau nalar kita benar. Kalau nalar kita benar, maka kita bisa menemukan kebenaran dan kebaikan. Nah, supaya benar, gunakan akal dengan metode cogito itu menurut Descartes. Tapi kalau nalar atau akal digunakan untuk menciptakan hoax terus-menerus, maka yang kita dapatkan itu bukan kebenaran, tapi kepalsuan, ketidakbaikan. Sehingga jiwa justru tidak bebas, tidak mulia. Dan kita tidak mencapai kebebasan spiritual. Oke, dalam konteks Indonesia pasti tahulah konteks hoax itu banyak berseliweran di berbagai sosial media. Lalu yang kedua, akal butuh pengetahuan untuk bahan memutuskan masalah. Di situ gunanya pengetahuan, butuh wawasan luas. Semakin tinggi ilmu, biasanya orang semakin etis dalam hidupnya. Kayak teori
Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah Bu Moderator, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Host. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para peserta dan juga Bapak narasumber kita. Bagi yang ingin meninggalkan ruangan Zoom ini, dipersilahkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu sekolah online selanjutnya. Terima kasih Bapak Bartolomeus, terima kasih Kak Seli sebagai moderator. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di waktu berikutnya. Ya. Ya, Terima kasih. terima kasih Bapak Selamat. Bisa kembali lagi. Semuanya. Bertemu lagi. Sampai bertemu lagi.